Teori drama. Teori drama menunjukkan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa pemain yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Masalah-masalah ini dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti hubungan antar individu, negosiasi antar departemen, konflik antar organisasi, dan lain sebagainya. Teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu situasi konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi lain atau kerangka berpikir yang baru. Suatu kerangka berpikir akan melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi dan mendapatkan hasil dari interaksi tersebut. Kemudian dalam teori drama terdapat tahap-tahap, yaitu yang pertama ada tahap awal atau scene setting. Dalam tahap ini, tiap pihak yang terlibat belum mempunyai kerangka berpikir yang sama. Nah, tiap pihak berusaha saling mempengaruhi satu sama lain dengan kerangka berpikir masing-masing, atau melihat bagaimana kerangka berpikir yang dimiliki oleh pihak lainnya. Yang kedua itu ada tahap pembentukan atau build up. Tahap ini dimulai dengan keadaan di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka berpikir yang berbeda. Terjadi komunikasi antar anggota sehingga memungkinkan kemunculan kesalahan persepsi terhadap kerangka berpikir yang diajukan oleh pihak lain. Yang ketiga ada tahap klimaks. Tahap ini bermula ketika ada pihak yang tidak puas dengan kerangka bersama yang telah terbentuk dan berusaha untuk mengubahnya. 4. Tahap resolusi. Ketika setiap anggota rantai pasok sudah memiliki posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain, maka proses konflik sudah mencapai resolusinya. Hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Nah, yang terakhir ada tahap akhir episode dalam drama. Nah, tahap akhir ini baik pengejar maupun pemasok melaksanakan kesepakatan masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang GRAP Model for Conflict Resolution. Jadi, motivasi utama dari GRAP Model for Conflict Resolution itu adalah permintaan adanya metodologi secara menyeluruh untuk memahami pengambilan keputusan dalam suatu konflik dan penyelesaian konflik. GRAP Model for Conflict Resolution itu dirancang agar dapat fleksibel dan sederhana dan dapat digunakan dengan menggunakan informasi yang minimal. Jadi metode dalam GRAP Model for Conflict Resolution itu dibagi ke dalam dua tahap utama, yaitu tahap permodelan dan juga tahap analisis. Kedua tahap tersebut termasuk dalam prosedur GRAP Model for Conflict Resolution. Dalam tahap permodelan, elemen-elemen model itu sangat penting seperti pengambilan keputusan, pilihan dan preferensi pengambilan keputusan yang kemudian diidentifikasi berdasarkan pemahaman pada konflik yang terjadi. Gambaran keadaan diperoleh dari pilihan-pilihan yang diberikan. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis. Jadi, dalam tahap analisis, kestabilan dari setiap keadaan dihitung dari pandangan masing-masing pengambilan keputusan. Kemudian, keseluruhan kestabilan ini terdiri dari keadaan stabil yang dapat diperoleh dengan adanya umpan balik yang diperbolehkan pada prosedur GRAP Model for Conflict Resolution. Nah, umpan balik terdapat pada setiap tahap, yaitu pada tahap permodelan atau tahap analisis. Karakteristik ini yang membuat GRAP Model for Conflict Resolution itu lebih fleksibel dan juga praktis. Jadi dalam GRAP Model for Conflict Resolution itu definisi kestabilan merupakan konsep yang paling penting
yang berkaitan dengan penentuan dan analisis resolusi akhir. Jadi pada model Grab Model for Conflict Resolution, beberapa konsep solusi nyata yang digunakan untuk menentukan kestabilan. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan pola tingkah laku dan keputusan pada konflik yang terjadi. Nah, di sini saya akan membahas salah satu teori yang ada di pengambilan keputusan, yaitu teori competition. Nah, dengan mendengar namanya saja competition, yang artinya kita sudah tahu pasti akan berkompetisi atau bersaing. Nah, di sini berbeda maksud dari teori competition yang ada di pengambilan keputusan. Gimana nih maksudnya berbeda nih? Nah, jadi teori competition di sini artinya teori yang mendapatkan nilai atau harus mencari nilai atau value. Nah, bagaimana mencari nilai tersebut? Nah, di sini maksud cara kerja dari teori competition ini yaitu menggabungkan dua perusahaan atau lebih, yang dimana setiap perusahaan itu pasti memiliki tujuan atau nilai yang akan diambil ke depan. Nah, kalau misalnya dua perusahaan atau lebih ini menggunakan teori competition, yang dimana teori competition ini kan mencari nilai atau menggabungkan nilai. Nah, jadi setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini yang bersaing dan lalu bisa kita sebut rival atau musuhan, itu bisa digabung dan bisa bersama-sama menggunakan teori competition ini untuk mendapatkan benefit tujuan yang baik ke depannya. Itu pun untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan teori competition ini adalah teori simbiosis mutualisme yang dimana saling menguntungkan. Dua perusahaan ini yang bersaing bisa digabungkan itu menggunakan pengambilan keputusan dari teori competition ini sendiri. Nah, itulah keunikan dari teori competition ini, yang dimana di dalam teori ini bukan berkompetisi malah, tapi saling membaur, saling bergabung di antara kedua perusahaan yang sama-sama bersaing tadinya. Nah, jadi dengan menggunakan berbaur atau menggabungkan dua perusahaan ini menggunakan teori ini, jadi tujuan kedua perusahaan ini jadi satu. Jadi gabung, jadi tidak memencar, tidak terpecah belah. Jadi satu tujuan fokus. Jadi setiap perusahaan yang menggunakan teori ini akanlah maju karena tujuannya satu dan itu bersama-sama dan itu menggabungkan. Tidak hanya itu benefit yang akan didapatkan dari jikalau para pemimpin menggunakan teori pengambilan keputusan teori competition ini, mereka juga dapat kalau misalnya perusahaan itu akan maju dan unggul. Karena ya itu tadi yang seperti sudah saya bilang tadi, kalau misalnya teori competition ini menggabungkan dua perusahaan atau lebih untuk mendapatkan satu nilai. Jadi jalan untuk mendapatkan satu nilai itu satu, tapi bersama-sama. Nah, jadi bisa dikatakan juga sistem teori competition ini bekerjasama bersama kelompok dua perusahaan atau lebih, seperti itu. Bayangkan saja kalau misalnya di Indonesia menggunakan seluruh perusahaan yang bersaing itu menggunakan teori competition ini, pastilah akan maju semua perusahaan yang ada di Indonesia karena satu tujuan, jadi tidak mencar belah. Begitulah untuk penjelasan dari teori competition yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.